Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كالفوز العظيم صدق الله العظيم. Cordoba yang banggakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia hingga pada sore hari ini, sore yang Masya Allah begitu banyak keberkahan di dalamnya. Allah masih memberikan kesempatan bisa sama-sama melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah sampai di Ramadan yang terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Ustadz cintai, pada hari ini tentunya kita akan menceritakan kisah dari para sahabat. Apa tujuan kita menceritakan kisah-kisah tentang para sahabat? Karena para sahabat itu dikatakan seperti bintang, ashabikan nujum. Jadi sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Maka bagaimana kita belajar mencontoh orang-orang yang pernah semasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian, hari ini kita akan menceritakan salah satu kisah seorang sahabat besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga. Ini karunia besar dari Allah, bahwasanya di dunia saja mereka sudah diberikan jaminan. 10 orang yang sudah diberikan jaminan oleh Allah, mereka masuk ke dalam surganya Allah. Nah, siapa sahabat yang akan kita ceritakan pada hari ini? Yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Teman-teman, sahabat Abdurrahman bin Auf pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abu Amr. Kemudian setelah ia masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Dan beliau ini mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memeluk Islam. Maka ini salah satu sahabat yang beliau ini berupaya bagaimana agar dirinya ini jatuh miskin, sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Nah, maka insya Allah Ustadz akan menceritakan sedikit tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Teman-teman, SIT Cordoba 3, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah.
Ibunya beliau bernama Safiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Harith bin Jahroh. Jadi jika kebanyakan orang ini senang mempunyai harta berlimpah, mungkin dari kita pun sama. Kita senang pasti pengen punya banyak uang, pengen punya banyak harta. Itu memang hal yang lumrah. Tapi ini sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya ini bagaimana dia ingin ketika meninggal dunia tidak ada sepeser pun yang ia tinggalkan. Maka dengan harta yang dimilikinya ini, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga yang paling terakhir. Maka suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kamu akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama." Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal? Ini padahal sudah tadi kita ceritakan di awal bahwa Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah satu daripada sahabat yang dijanjikan di dunia bahwa dia sudah akan memasuki surga. Namun karena keinginan Abdurrahman bin Auf bagaimana ia bisa masuk surga lebih awal dengan sahabat-sahabat yang lain, maka Abdurrahman bin Auf rela, yaitu menghabiskan seluruh hartanya agar ia bisa masuk ke dalam surga lebih awal. Maka diceritakan suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah ini menjadi busuk. Biasanya teman-teman, di zaman dahulu ketika ada peperangan, maka ada harta-harta ghanimah yang mereka dapatkan. Apa harta ghanimah? Yaitu harta rampasan yang ketika mereka sudah memenangkan daripada peperangan. Maka ketika perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah ini menjadi busuk, sehingga harga jualnya ini jatuh. Maka mendengar hal tersebut, ketika Abdurrahman bin Auf mendengar bahwasanya kurma-kurma sahabat ini menjadi busuk, maka Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua hartanya yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga apa? Harga yang kurma yang belum busuk. Mungkin contoh, harga normalnya kurma itu 50.000 1 kilonya. Tapi karena busuk itu bisa jatuh. Mungkin bisa jadi 10.000, 20.000. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap sekalipun kurma itu sudah busuk, beliau membelinya dengan harga yang standar. Nah, maka inilah kehebatan Abdurrahman bin Auf. Maka semua sahabat merasa bersyukur karena semua kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku, tiba-tiba diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf. Ia teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin dengan membeli daripada kurma yang busuk tadi. Namun qadarullah, ketetapan Allah tidak berlaku. Mungkin kalau kita pribadi tidak mau membeli kurma-kurma yang sudah busuk. Namun Abdurrahman bin Auf, beliau berharap ketika membeli kurma yang busuk tadi, ia akan jatuh miskin. Namun tiba-tiba datang, ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negaranya ini sedang terkena wabah penyakit menular. Sehingga Raja Yaman ini mengutus dirinya untuk mencari kurma yang busuk. Menurutnya kurma yang busuk itu adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan daripada penyakit yang menular di negara tadi. Maka akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga yang biasanya. Coba, tadi Abdurrahman bin Auf berharap bahwasanya kurma yang busuk tadi dia mendapatkan kerugian sehingga dia jatuh miskin. Namun ketetapan Allah berbeda.
ternyata kurma yang busuk itu dibutuhkan oleh salah satu negara, yang negara tersebut membutuhkan kurma busuk untuk menyembuhkan daripada penyakit yang menular di negeri tersebut. Maka Masya Allah, Allahu Akbar, di saat itu Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin. Tapi di saat itulah Allah memberikan keberlimpahan hartanya berkali lipat untuknya. Ini satu kisah cerita yang luar biasa gitu. Seorang sahabat yang dia menginginkan jatuh miskin, namun dengan ketetapan Allah malah menjadikan lebih kaya dari yang sebelumnya. Inilah kisah Abdurrahman bin Auf. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatunya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki yang telah diberikan, ketetapan apapun yang telah Allah tetapkan, yang sudah tetapkan itu sudah tidak bisa kita ubah. Maka teman-teman yang Ustadz cintai, dari pelajaran ini kita bagaimana terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar menjadi insan-insan yang terus mendekatkan diri kepada Allah, yang segala sesuatunya berharap dan hanya bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bisa menerima daripada takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian cerita tentang salah satu sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Setelah ini nanti Ustadz akan menceritakan kembali kisah tentang Abdurrahman bin Auf, namun dengan cerita yang lain. Maka teman-teman terus saksikan, dan jangan lupa bagaimana kita ambil pelajaran dari setiap kisah-kisah yang telah diceritakan oleh para asatidz dan asatidzah di Cordova. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.